Di mana letak kesalahannya? Selama ini kita kan mengejar uang dan kita digerakkan oleh uang. Bohong bismillah, kita harusnya digerakkan oleh Allah. Ada orang percaya, saya akan punya beras kalau saya punya uang. Ada percaya gitu nggak? Ada yang percaya nggak di sini? Ulangi, saya akan punya beras kalau saya punya uang. Ada yang percaya gitu nggak? Ingat itu. Itu batasan. Berarti kamu akan punya beras kalau kamu punya uang, maka kamu akan fokus cari uang. Bodoh. Jadi sebetulnya kenapa hidup kita susah terus? Karena kita memiliki program yang salah di otak kita. Ini saya mau kasih contoh. Saya punya teman, dia itu bisnis udang. Bisnis udangnya bangkrut terus, udah 8 tahun. Saya selidiki di mana bangkrutnya. Saya tanya, kamu bisnis udang buat apa? Ya saya pengen uang banyak. Oh, udah salah. Bisnis udang pengen uang banyak. Berarti yang menggerakkan dia uang, bukan Allah. Saya ganti. Coba sekarang kamu bisnis udangnya, saya ingin menjadi kepanjangan tangan Allah, menyediakan udang yang murah buat restoran yang perlu udang. Ingin menyediakan makanan bergizi yang bagus buat orang-orang yang perlu gizi. Lupakan uang. Apa yang terjadi? Panennya biasanya satu kolam 2,5 kintal. Ini 34 kintal satu kolam tanpa ada upaya apa-apa. Awalnya banyak yang tidak percaya sama saya. Berikutnya saya selidiki lagi. Di mana letak kesalahannya? Selama ini kita kan mengejar uang dan kita digerakkan oleh uang. Bohong bismillah, kita harusnya digerakkan oleh Allah. Biar uang yang mengejar kita. Coba tanya orang yang kerja, pasti neangan duit. Ada duit mah bayangan ibu, bapak. Semakin cepat tubuh kita bergerak, bayangan kita bergerak secepat tubuh kita. Rek irahane wakna. Kenapa kita mengejar uang? Lebih bagus uang mengejar kita. Nah, membalikan itu di sini dan di sini. Oh, ini ilmu mahal, harusnya bayar ini. Berikutnya apa? Apa kos yang paling besar untuk udang? Saya harus beli obat untuk membunuh mikroorganisme laut karena laut di sini sudah tercemar. Dapat lagi, saya bilang, yang tercemar itu otakmu. Apa kamu pernah meneliti bahwa laut ini tercemar? Belum. Cek saha, da cek batur oge laut dia mah sudah tercemar, diasupkeun kana otak manehna. Beli obat untuk membasmi pencemaran yang sebetulnya bukan di air laut. Di mana? Di otak. Kenapa kamu tidak berdiri di laut? Laut, kamu baik-baik saja. Kamu tidak tercemar, kamu sangat bagus buat tumbuhnya udangku. Tiap pagi saya suruh ngomong di pinggir laut begitu. Ternyata tidak perlu beli obat buat air laut. Tambah lagi kan? Untungnya tuh. Banyak yang tidak percaya sama saya bahwa mengubah pikiran dan perasaan mengubah nasib. Ada orang percaya, saya akan punya beras kalau saya punya uang. Ada percaya gitu nggak? Ada yang percaya nggak di sini? Ulangi, saya akan punya beras kalau saya punya uang. Ada yang percaya gitu nggak? Ingat itu. Itu batasan. Berarti kamu akan punya beras kalau kamu punya uang, maka kamu akan fokus cari uang. Bodoh. Kenapa tidak berpikir saya bakal boga beas tuh duit oke? Jangan dibatasi atuh Allah atau pikiran orang. Ternyata saya membuktikan. Saya tidak berpikir bahwa saya untuk punya beras harus ada uang. Tiap saya parkir mobil saya di sini di halaman ini, aya wae eta beas datang. Bu, percantan teh? Tuh. Jadi sebetulnya kenapa hidup kita susah terus? Karena kita memiliki program yang salah di otak kita yang diinpuskan oleh leluhur kita. Makanya hari ini saya bikin di YouTube putus siklus keturunan. Cara berpikir salah, potong. Arinya maka turunan.
Jangan diwariskan atuh eta teh. Jang nyai artos teh hese. Hayo we pidato ngalisuk teh eta. Masuk di alam bawah sadar anak kita jadi program. Udah gede itu anak berpikir cari uang susah. Karena kita yang mengajarkan. Ari kita nuntut ka budak, garawe atuh sing loba duit. Ari pikiran teh dirobah. Nu ngadidik itu saha? Saha? Jawab atuh. Jadi otak kita memproduksi berapa pikiran sejam? 2.900. Otak manusia dapat menyimpan 2,5 petabyte informasi setara dengan 3 juta jam acara TV. Perhatikan saya. Otak manusia ini bisa menyimpan data 2,5 petabyte setara dengan 3 juta jam acara TV. Kalau ada TV 3 juta jam tah lalajo tah. Lebet kana otakna, kasimpen kada cadena di otak. Kapasitas otak kita sebesar itu. Ari ayeuna di areusian naon. Dan bisa menyimpan 1 juta foto beresolusi tinggi, bayangkan. 1 juta foto detailnya bisa diingat oleh otak. Dan otak manusia ini menghasilkan 23 watt energi, cukup untuk menyalakan 1 bohlam. Kalau listriknya dimanfaatkan. Jadi kalau begitu otak kita ini apa isinya? Listrik, ibu bapak. Makanya setiap 1 sel neuron di otak kita itu semacam 1 sirkuit elektrik. Makanya otak kita tuh persis seperti integrated circuit. Makanya otak kita lebih pintar daripada HP. Kan yang bikin HP itu otak. Nah, berat otak manusia ini cuma 2% dari berat tubuh. Hitung ya nanti, hitung. Hanya 2% dari berat tubuh. Jadi yang berat tubuhnya 100 kilo, otaknya itu cuma 2 kilo gitu. Bisi hese, hitung. Nah, otak yang 2 kilo ini aneh. Dia itu mengkonsumsi energi 20% dari keseluruhan energi buat tubuh. Jadi energi kita ini sering mengalami kelelahan tubuh kita. Kenapa? Otak ini harusnya makan energi 2% saja. Kan berat dia cuma 2%. Tapi dia ketika mikir terus mengkonsumsi energi 20% dari keseluruhan tubuh. Akibatnya ada organ tubuh yang tidak kebagian energi, disedot sama otak. Akibatnya apa? Lelah. Sadar nggak bapak ibu? Sok dia geningannya, sok nyaris, aduh capek. Capek teh ibu ti dieu tah. Karena ini terus mikir teureun-eureun. Mikiran kagorengan batur, coba. Mikiran TV batur. Mikiran perjalanan spiritual batur. Mikiran mobil batur. Mikiran imah batur. Kencana karasaan tah. Otak manusia ini mengandung 100.000 mil atau 160.000 kilometer pembuluh darah. Jadi pembuluh darah itu muter-muter di otak kita ini kalau diukur tuh 160.000 kilometer. Nah, keseluruhan pembuluh darah di tubuh kita ini semuanya, jadi ini kalau darah keluar dari jantung berjalan ke seluruh pembuluh darah, nah sampai balik lagi ke jantung ini, darah kita itu mencapai jarak 96.000 kilometer. Suka bersyukur enggak? Setelah tahu begini, aduh betapa mewahnya tubuh ini. Mulai sekarang mah rek diurus gitu. Ayeuna atau isuk.
Nggak akan disakiti lagi, nggak akan marah-marah lagi, nggak akan iri dengki lagi, nggak akan benci sama orang lagi. Sekarang saya tahu ilmunya. Semua itu merusak tubuhku sendiri. Stres itu ternyata merusak telomer, dan telomer memperpanjang umur sel. Mulai sekarang saya sudah tahu ilmunya. Itulah pentingnya ngaji. Iman dengan ilmu pengetahuan menemukan konvergensi, menemukan titik temu. Jadi wengartos. Jangan terlalu sederhana. Kenapa ibu meninggal? Takdir. Kenapa ibu nggak punya uang? Takdir. Itu betul? Betul. Tetapi kalau kita memahami lebih dari itu, kan kita bisa melakukan perubahannya cepat. Nih, orang yang percaya kalau penyakit dari Allah, rek ini kamanan ge moal cager. Da Allah mata ramasian panyawat. Di Quran disebut faiza maridtu fahuwa yasfin. Kalau kamu sakit, aku yang menyembuhkan. Gering nama lain ti Allah. Akibat maneh eta nu nyebutkeun mencret ti Allah. Ari nu ngahuapan baham maneh saha? Kan leungeun maneh. Cek Allah teh. Untung we Allah mah calik we. Dilepatkeun ke Allah mah calik we. Tara ngalawan. Itu juga marane. Di otak itu ada namanya sel neuron. Otak ini memiliki 10.000 koneksi ke sel neuron yang lain. Lihat saya semuanya. Jumlah sel neuron di otak kita itu adalah 100 miliar sel. Tadi dia tuh otak anu beratnya cuman 2% dari berat tubuh itu. Rata-rata otak manusia ini 1,4 kilogram. Di dalam 1,4 kilogram itu ada sel neuron sebanyak 100 miliar sel neuron. Masing-masing sel neuron ini bisa mengalami koneksi dengan sel neuron yang lain. Satu sel neuron itu punya koneksi 10.000 ke sel neuron yang lain. Jadi kalau dijumlahkan 100 miliar sel neuron kali 10.000 koneksi dari satu sel neuron, berarti di otak kita ini ada 1.000 triliun koneksi. Makanya cus-cos, ingat kadi, ingat kadi itu, ingat kadi, ingat kadi itu. Betul nggak? Makanya kalian tidur pun ingat wae. Rekumaha istirahat. Mulai makan obat, tidur. Waduh, tidak menyelesaikan masalah. Makanya sekarang muncullah tempat-tempat pelatihan yang menggunakan konsep energi dengan menggunakan meditasi, frekuensi, vibrasi. Aduh, keren Ibu Bapak. Jadi otak kita ini cuma 1,4 kilogram. Nah, perempuan otaknya lebih kecil daripada otak laki-laki. Tetapi perempuan itu mikirnya 10 kali menurut riset dibanding laki-laki. Nu teu kapikiran oge. Tak. Ditambah lagi belajar ngaji tetapi tidak membangun kesadaran. Seperti robot aja, hanya melakukan ritual-ritual yang tidak mengerti. Tidak ada pengaruhnya kepada emosi. Hayang nate amek. Itu. Makanya perempuan wajib bicara 26.000 kata per hari. Punya suami yang suka membungkam. Tiap ngomong potong, tiap ngomong potong, gak kuat. Munculnya di sini cancer, tumor, atau muncul di sini di serviks. Makanya waktu nikah itu harus sepakat. Terserah bebek atau apa nyebutnya. Beb, saya ini perempuan. Menurut riset harus bicara 26.000 kata per hari. Kamu laki-laki hanya perlu 6.000 kata per hari. Tolong ya, kalau saya bicara tidak usah dipotong.
Cukup kamu menjadi pendengar yang baik dan jangan dikasih solusi. Perempuan tidak suka solusi. Perempuan itu hanya suka didengar. Bagus nggak hasil riset ilmu pengetahuan ini dalam konteks membangun rumah tangga? Dah kalian mengomong teh sakinah mawadah warohmah, sakinah mawadah warohmah, ari carana teu ngarti. Ditanya aja sama saya tadi, ukuran otak perempuan dengan ukuran otak laki-laki berapa besar? Nggak ngerti. Tidak mengenal pasangan kita. Perempuan itu otak kiri dan otak kanannya tidak punya corpus callosum. Ada jembatan perempuan otak kiri dan kanannya. Sehingga perempuan itu mana logika, mana rasa, nggak bisa bedakan. Makanya kalau punya masalah muter,